Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas riwayat hidup Aristoteles. Gitu. Pada zaman dahulu kala ya, di kota kecil bernama Stagira, hiduplah seorang anak bernama Aristoteles. Ia lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dari pasangan Pristippus dan Nikomakus. Sejak kecil Aristoteles sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikannya terhadap dunia sekitarnya. Ia senang mengamati burung-burung terbang di langit, mengamati pergerakan bintang di malam hari, dan bertanya-tanya tentang segala hal yang ada di dunia ini. Ya normal, sebagaimana anak kecil pada umumnya suka bertanya tentang hal apa yang dia lihat gitu ya. Namun dengan pendidikan yang baik dari orang tua, ketertarikan Aristoteles terhadap ilmu pengetahuan semakin terbimbing sehingga berkembang seiring bertambahnya usia. Pada usia belia, ia mulai belajar dari seorang guru bernama Dionysius yang memperkenalkan pada berbagai disiplin ilmu seperti matematika, musik, filsafat tentunya, dan banyak hal. Ia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Gitu ya. Ketika remaja, Aristoteles pindah ke Athena ya, untuk belajar di akademi yang didirikan oleh filsuf besar bernama Plato. Jadi Aristoteles dan Plato itu satu zaman ya. Di bawah bimbingan Plato, kecerdasan dan bakat Aristoteles terhadap dunia pemikiran, filsafat itu ya, dan semangatnya semakin berkembang. Namun tidak seperti Plato yang lebih cenderung terhadap teori-teori ideal. Justru Aristoteles lebih menekankan pada observasi dan pengamatan dunia nyata, dunia empirisme kalau kita kenal. Setelah beberapa tahun belajar di akademi, Aristoteles memutuskan untuk memulai perjalanan hidupnya sendiri sebagai seorang filsuf. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, meneliti berbagai fenomena alam, mengamati flora dan fauna, serta mengalami pengetahuan tentang manusia dan masyarakat. Ya, tentang sosial ya. Suatu hari, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah filsafatnya sendiri yang dikenal dengan nama Lyceum. Di sisi lain, ia mengajarkan siswanya untuk selalu berpegang pada akal sehat dan pengamatan yang cermat dan memahami alam semesta dan perilaku manusia. Ia menulis banyak karya ilmiah dan filsafat yang mendalam, mencakup berbagai topik seperti etika, politik, metafisika, logika tentunya juga ya, dan sebagainya itu. Sementara itu reputasi Aristoteles sebagai filsuf dan ilmuwan terus berkembang. Ia diundang oleh Raja Makedonia, Philip II, untuk menjadi seorang guru privat bagi putranya yang kelak dikenal sebagai Alexander Agung. Aristoteles memberikan pengajaran yang mendalam pada Alexander, dan pemimpin muda itu sangat bermoral, sangat menghargai gurunya. Namun ketika Alexander Agung naik tahta dan menjadi raja, hubungan antara Aristoteles dan Alexander berubah. Yang semulanya sebagai
guru dan murid saling berdiskusi, berdialektika, kini menjadi antara oposisi dan pemerintahan gitu. Aristoteles menjadi bagian oposisi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Alexander yang semakin diktator ketika itu. Karena dia merasa bahwa raja tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Akhirnya karena perbedaan pendapat ini, Aristoteles meninggalkan Makedonia dan kembali ke Athena. Di sisa hidupnya, Aristoteles terus mengajar pengetahuan dan menulis banyak karya. Namun, pada tahun 322 sebelum Masehi, ia meninggal dunia di Euboea karena suatu penyakit yang masih misteri, tidak ada yang tahu. Katanya ada yang mengatakan dia serangan jantung atau karena kelelahan dan sebagainya. Warisannya menjadi sangat berpengaruh, warisan karya maksudnya ya, menjadi dasar dari banyak penelitian dan pemikiran filsafat di masa modern, di masa hari ini. Begitulah sejarah singkat tentang Aristoteles. Dia seorang filsuf besar, Aristoteles yang telah juga memberi inspirasi banyak orang untuk selalu mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Karya-karyanya menjadi cahaya penerang bagi manusia untuk memahami alam semesta dan bahkan diri mereka sendiri. Begitu kira-kira, terima kasih. Wassalam.